Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kawan-kawan semua mu'takifin, ya, jarang ya kita peserta terus dipanggil mu'takifin gitu kan. Biasanya kan mu'izzin, mu'izzat gitu. Ini mu'takifin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjenengan semua tidak bosan ya. Karena setahun sekali kan gitu kan. Setahun sekali itu lama loh. Dan semoga kita semakin berkualitas iktikaf kita. Saya dari dulu itu berharap bisa seperti model di Mesir. Ya, dan tidak cuma di Mesir, maksudnya di Arab rata-rata sama ya. Bahwa iktikaf itu ya tidak pulang. Iktikaf itu tidak pulang. Rumahnya berganti di masjid. Nah, gitu. Ngantor, oke, mulia neng masjid. Nah, ini sangel itu. Jadi ya nek mulai ya sedilok wae lah. Nah, kita masih sangat sulit dan kelihatannya memang belum ada tanda-tanda menjadi mudah. Kecuali kalau panitianya berganti, mungkin ini ada perubahan, mungkin ini nanti sebentar lagi. Tidak sadar dia. Baik, dalam kesempatan kali ini pertama kita mulai dengan ayat 21 dalam surat Al-Ahzab ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebuah ayat yang kita semuanya sudah sering dan sangat familiar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik ya, yaitu khususnya bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Kawan-kawan semua, karena kita meyakini Rasulullah itu suri tauladan yang baik, maka segala yang dicontohkan kita berusaha untuk menyamai. Nah, menyamai itu pun belum tentu kemudian menjadikan kita semulia mereka, apalagi tidak menyamai sama sekali, kan gitu. Sekali lagi saya ulang, menyamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam aktivitas ibadahnya serta menjadikan beliau suri tauladan itu belum tentu menyamai pahalanya mereka, apalagi kalau kita tidak menyamai sama sekali. Nah, sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan iktikaf, ya sudah, kita ikut saja. Dan apalagi para ulama nanti menyimpulkan memang ini termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan ya. Kalau seandainya ada wajib dan ada sunnah, itu sunnah muakkadah itu tengah-tengahnya kira-kira. Jadi kalau seandainya sunnah biasa itu nilainya 60 sampai 70, maka sunnah muakkadah itu bisa 80 sampai 90 kira-kira seperti itu nilainya. Jadi atau ya sekitar itulah kira-kira. Nah, kalau masjidnya begini lebih nikmat ya panjenengan, ada AC-nya yang luar biasa itu keluar dari bawah itu kan. Tapi meskipun tidak seperti itu bukan berarti tidak beriktikaf. Jadi kita diberi teman-teman yang semangat beriktikaf itu sudah anugerah dari Allah. Coba perhatikan ketika kita memaknai ayat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian menyempurnakan hitungan puasa sampai 1 bulan
dan agar kalian bertakbir kepada Allah, dan agar kalian bersyukur. Secara implisit di situ sebenarnya menunjukkan bahwa anugerah bisa berpuasa bersama itu sesuatu yang harus disyukuri. Nah, akifin atau mu'takifin, nah ini pasnya ini ya kalau istilah sekarang mu'takifin, tapi kalau di dalam Al-Quran Allah menyebutnya sebagai wal akifin. Jadi panjenengan itu disebut Allah minimal. Kalau Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa ini? Ya Al-Baqarah ayat berapa ini Mas Muzaki? yang tentang Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu atau Baitullah ya sebagai tempat berkumpul, mathabah. Kemudian juga tempat yang aman, wa amna. Dan jadikanlah dari sebagian makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Nah, akhirnya kita ketika habis tawaf biasanya terus sholat sunnah ya di belakang makam Ibrahim ini muncul dari ayat ini sebenarnya. Wa ahidna ila Ibrahim sampai seterusnya itu kami perintahkan pada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Baitullah, rumahku ya, untuk para ta'ifin, orang yang tawaf, dan juga orang yang iktikaf ya, dan juga orang yang rukuk dan sujud. Nah, akifin di sini menjadi sangat mulia karena memang dikhususkan oleh Allah penyebutannya dalam Al-Quran, meskipun konteksnya di Masjidil Haram ya, tapi sebenarnya ini kemudian menjadi secara umum berlaku pada semua masjid, karena semua masjid itu juga sebenarnya Baitullah, kan begitu. Nah, kemudian berikutnya kawan-kawan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iktikaf 10 hari terakhir kita juga sudah sangat familiar dengan hadisnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selama 10 hari terakhir 10 malam akhir Ramadan ya, sampai Allah wafatkan. Jadi kalau kita mengistilahkan 10 hari, kalau di Arab itu istilahnya 10 malam. Tapi jangan dimaknai bahwa itu cuma malamnya tok. Nah, barangkali selama ini teman-teman husnudzon karena istilahnya adalah al-ashrul awakhir min Ramadan, itu biasanya istilahnya 10 malam terakhir gitu ya dari Ramadan, sehingga siangnya pada pulang. Nah, jadi sebenarnya maksudnya adalah ya 10 malam terakhir, pagi maupun siang maupun malam semuanya berusaha untuk di masjid begitu. Jadi sebagai gambaran ya kawan-kawan semua, kalau di Arab itu ketika beriktikaf itu macam-macam memang, macam-macam. Ada yang masjid yang memberlakukan persis seperti zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikasih satir-satir setiap 2 meter atau 1,5 meter gitu satu orang, 1,5 meter satu orang gitu. Itu enak sekali. Saya pernah di masjid yang seperti itu, privasi banget begitu ya, privasi banget karena memang maksudnya adalah ibadah. Tapi ya kalau terlalu privasi dan tidak bisa malah terlalu nyaman untuk tidur tadi itu. Kalau terlalu privasi itu kadang kita duraweruh gitu. Kemudian iktikaf salah satu keteladanan tadi kita laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah tadi itu ya. Man i'takafa ma'i falya'takif al-ashral awakhir. Barang siapa yang beriktikaf bersamaku, kata Rasul ya, hadis riwayat Ibnu Hibban, maka hendaknya ia beriktikaf 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Jadi ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seandainya kita memang mengikuti keteladanan beliau, ya sudah kita ikut saja. Jadi masih mending, tidak usah mencari yang
terlalu ideal tapi terus tidak ada. Nah, gitu kan. Terlalu ideal itu gimana? Ya sudah, kalau gitu saya mencari yang iktikaf 10 hari full saja. Ternyata di Karanggede tidak ada. Nah, ya, malah repot sendiri kita. Jadi kecuali kalau memang kita ada yang mencontohkan dan kemudian tahun berikutnya terus bisa berlanjut seperti itu meskipun hanya 5 orang, 6 orang gitu ya. Tidak masalah, itu termasuk membiasakan sesuatu yang sebenarnya pada zaman Rasulullah SAW itu prakteknya memang begitu. Nah, kemudian sekarang definisinya ya, definisi itikaf al-ihtibas itu menahan, ya, memenjarakan. Nih ahlinya dari Mas siapa namanya? Syasid. Ya, ini ahli ini kalau dalam masalah bahasa Arab. Habsun nafsi anis tasarrufat al-adiyah, menahan diri dari berbagai kegiatan yang rutin dikerjakan. Jadi yang rutin dikerjakan itu apa? Ya berarti maksudnya tasarrufat adiyah itu biasanya jenengan rutinnya itu pulang ke rumah. Nah, kalau itikaf sering pulang di rumah berarti secara bahasa tidak masuk itu. Jadi kan tidak habsun nafsi ani tasarrufat al adiyah, tidak menahan diri dari berbagai kegiatan yang rutin dikerjakan. Nah, kemudian secara definisinya al-muktsu fil masjid li ibadatillah min syakhsin makhsusin bi sifatin makhsusatin, yaitu berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah dari seseorang yang khusus ya, maksudnya seseorang tertentu itu maksudnya ya dia memang meniatkan untuk iktikaf dengan sifat yang khusus, dengan tata cara yang tertentu. Maksudnya tata cara tertentu itu gimana? Ya nanti ada hukum-hukumnya. Tidak boleh menggauli istri di situ, tidak boleh keluar kecuali yang penting gitu ya, yang tidak bisa ditinggal dan sebagainya. Nah, maka kembali ke yang tadi ya, hukumnya itu sebenarnya ada 2 saja itikaf itu. Yang pertama wajib bagi yang bernadar. Nah, jenengan mau bernadar, coba ada enggak kira-kira yang bernadar? Saya mau bernadar itikaf 10 hari Ramadan terakhir dan tidak pulang, berani enggak? Repot. Jadi itu itikaf wajib. Yang sunnah itu semuanya sepakat bahwa kalau bulan Ramadan dan itu 10 hari terakhir itu baik Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki semuanya sepakat itu sunnah muakkad. Jadi artinya memang pahalanya mendekati wajib. Kalau mendekati wajib, padahal pahala sunnah, surat sunnah saja kalau bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan pahala wajib. Pahala 1 wajib maka sama dengan 70 wajib di bulan yang lain. Nah berarti kalau sunnah muakkad ya hampir seperti wajib gitu aja. Jadi karena pertengahan antara sunnah biasa dan wajib. Rukunnya saya kira biasa ya, ini niat berdiam diri di masjid, sekurangnya tumak ninah. Tumak ninah itu 3 kata. Jadi misalnya mau antum mau ngerjani malaikat gitu ya. Ngerjani malaikat. Maksudnya jadi ditulis dan malaikatnya bingung ini nulis pora gitu. Nah, itu kata subhana rabbiyal azim itu sudah sah untuk iktikaf. Jangan masuk masjid kira-kira kok iya berarti berapa detik? 3 detik ya Mas. Subhana rabbiyal azim berapa detik? Jangan kok bingung gitu aja kok bingung. Oh 1 detik. 1 detik. Oh jangan cepet. Rabbiyal. Wah, jadi salatnya biasanya ngono berarti. Itu minimal selama tumak ninahnya sholat itu minimalnya iktikaf. Makanya kalau kita itu selama ini sholat jamaah kok tidak meniatkan iktikaf itu rugi, pahalanya tidak ada, maksudnya pahala iktikafnya tidak masuk. Nah maka begitu kita masuk masjid itu segera berniat iktikaf. Makanya biasanya di masjid-masjid Nahdliyin itu di depan kadang sering dikasih nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala atau sunnatan lillahi ta'ala. Biar apa? Biar begitu ke masjid langsung melihat itu. Nah kalau tidak tahu ya dilihat kaligrafi jenis apa ini kan gitu. Gak mudeng karpe. Tapi itu maksudnya mengingatkan untuk beriktikaf, meniatkan untuk beriktikaf karena itu tambah pahala.
Kemudian yang ketiga, di masjid itu syaratnya ya, masjid itu boleh yang tidak digunakan Jumatan juga boleh, meskipun yang afdol yang digunakan Jumatan. Nah, perempuan sebagian mazhab Hanafi itu dibolehkan iktikaf di rumah. Jadi iktikaf di rumah itu tempat sholat di rumah untuk perempuan itu boleh untuk iktikaf. Itu mazhabnya Hanafi. Nah, enak. Nanti istri-istri jenengan nanti dicek di rumah harus iktikaf di tempat sholatnya. Nah, nanti garisi nek perlu. Minimal sampai syuruk, sampai syuruk. Wah, akhirnya terus kasurnya digenjong Mas ya, naik kono sih sana. Nah, itu menurut madhab Hanafi. Ini yang seperti ini sudah umum ya, bagi ibu-ibu sudah banyak yang paham sudah. Kemudian rukunnya lagi adalah orang yang itikaf, tentu ada yang itikaf. Kemudian syaratnya Islam sehat, bebas dari hadas besar. Jenengan batal ya, hadas kecil, ketut misalnya ya, itu tidak apa-apa, di masjid tidak apa-apa, tetap berpahala. Males apa meneh bengi-bengi, males wudhu, itu tidak apa-apa, tetap berpahala. Tapi lebih afdol kalau kita mudawamatul wudhu. Nah, kemudian ketika seseorang melakukan iktikaf tapi tidak memenuhi syarat itu bagaimana? Tidak sah. Harus Islam, berakal sehat, bebas dari hadas besar. Lah kalau tidur kan tidak berakal sehat ya. Ya berakal sehat tetap, hanya dia sedang tidur kan gitu. Maksudnya ini tidak gila gitu aja. Artinya orang gila itu tidak usah diajak ke sini. Terus jadi lah nek gilanya kadang gila kadang tidak gimana? Nah kalau pas tidak gila diajak aja ke sini tidak apa-apa. Nanti begitu kumat kon metu. Nah, ada tak yang seperti itu? Jadi itu memang begitu, hukumnya begitu. Pada bulan Ramadan, iktikaf yang dilakukan akan bermanfaat untuk mengevaluasi diri dan menjauhkan diri dari kesombongan. Nah, kawan-kawan sekalian, idealnya, yang namanya orang iktikaf itu tidak perlu menjenguk orang sakit. Ada yang sakit, ya, itu jenengan kalau iktikaf, ya ditunda. Tidak perlu menjenguk. Idealnya begitu. Ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Ada jenazah pun tidak perlu ikut, sampai begitu. Saking pentingnya iktikaf itu. Apalagi kalau perempuan ya, maksudnya istrinya ini tidak perlu digauli dulu juga. Dan tidak keluar untuk satu kebutuhan kecuali memang sangat mendesak. Sangat mendesak itu ya, misalnya tiba-tiba keluar air sperma atau mimpi basah ya, harus keluar, itu memang harus keluar kemudian mandi besar. Hadas besar itu di dalam masjid kecuali satu kondisinya, yaitu seseorang yang rumahnya itu mau tidak mau harus melewati masjid. Nah itu boleh, bahasanya kalau dalam fikih itu al-abur. Al-abur itu lewat, jadi dia lewat dari rumahnya keluar itu harus lewat masjid. Nah itu namanya boleh, kondisi seperti itu. Nah kalau kita tidak seperti itu, misalnya itikaf gitu ya di masjid, kok kemudian kok sampai ihtilam atau mimpi basah, maka segera keluar mandi besar, balik lagi tidak masalah. Haid nifas itu juga tidak boleh ya, karena masuk dalam hadas besar. Keluar tanpa alasan, nah saya kira ini perlu didefinisikan. Keluar itu mulai dari mana? Jangan penanya mana? Undak-undakan masjid ini namanya sudah di luar atau belum? Nah, jadi semestinya tempat yang di situ buat sholat itulah namanya masjid. Nek undak-undakan masjid ki mestine wis ora. Nah, maka biasanya Mas Gofar nek gawing-gawing neng tangga masjid itu nanti aja terlalu gawing Mas, karena itu bukan tempat sholat. Nah, tapi kalau dhuwure ora apa-apa, anglung-anglung sithik neng dhuwur ora apa-apa buat sholat wis. Karena intinya adalah itu tempat sholat. Nah itu, jadi itu yang kaitannya dengan keluar tanpa alasan. Keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda, ini juga sebenarnya membatalkan iktikaf. Ya intinya keluar ini kan sebenarnya.
Tapi kalau keluar untuk sesuatu yang memang harus, misalnya pipis, tidak apa-apa itu, tidak niat pun jangan masuk sudah, karena memang pipis itu harus dikeluarkan kan gitu. Jadi itu sesuatu yang memang secara syar'i tidak masalah. Nah, ternyata orang iktikaf itu juga dimunculkan dalam Al-Quran tidak hanya ketika tadi membahas Nabi Ibrahim, tapi dalam surat Al-Baqarah ayat 83, 84, 85, 86 ya, 86 ini ya. Ayat 86 kalau tidak salah atau 87 ini. Ini juga disebutkan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Meskipun konteksnya sederhana dan larangan ya, dan janganlah kalian menggauli istri sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Meskipun konteksnya biasa, tapi ini menunjukkan bahwa orang yang iktikaf itu begitu dipentingkan oleh Allah. Sampai muncul dalam Al-Quran setidaknya 2 kali. Setidaknya ya, mungkin yang lain mesti mungkin bisa jadi masih ada. Tapi minimal ada 2 tadi itu surat sama-sama surat Al-Baqarah. Yang pertama tadi tentang wal aqifina war ruk'i sujud. Kemudian yang kedua ini wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ini menunjukkan sekali lagi pentingnya orang yang iktikaf di sisi Allah. Nah, itu teorinya Yusuf Qaradawi begitu ya. Jadi kalau kalian memandang, kalau kalian pengen melihat sesuatu itu penting atau tidak, lihat aja di Al-Quran banyak muncul dah. Itu nanti akan sesuai mesti. Jadi kalau di Al-Quran banyak muncul disebutkan tentang materi itu, berarti itu penting. Sampai segitunya. Masih mending dibandingkan sebagian ibadah yang mungkin tidak muncul dalam Al-Quran. Munculnya hanya dalam hadis misalnya, kan ada ya ibadah-ibadah yang hanya muncul dalam hadis. Kemudian kapan harus mulai itikaf? Sebenarnya yang seperti sekarang itu kurang tepat Mas Panitia, tapi tidak apa-apa, wong ini jauh lebih baik daripada tidak. Jadi mulai itikaf itu sebenarnya kalau Rasulullah SAW semenjak subuh hari yang ke-21. Jadi kalau yang puasanya hari Senin berarti tadi pagi subuh mulai itikaf. Kalau kita biasanya kebalik, setelah subuh mulai tidak itikaf, mana gitu kan? Nanti malamnya setelah tarawih baru itikaf lagi. Jadi saya berharap, meskipun saya sendiri berat ya, saya berharap ketika ada yang memulai untuk mempersering di masjid ketika itikaf itu saya kira jauh lebih baik. Misalnya dengan mengerjakan apa hal-hal yang kira-kira bisa dikerjakan di masjid saja. Jadi misalnya di kantor kok bisa dibawa ke masjid, di masjid. Saya biasanya kalau di kampus, kalau pas iktikaf begini, kalau bisa saya bawa ke masjid, tapi masjid kampus, bukan di sini. Jadi masih mending lah, tidak di sini tapi masih ada gantinya di masjid juga. Jadi meskipun tidak selalu bisa begitu ya, karena bagaimanapun tidak mudah ngigohke waktu di saat misalnya ada beberapa hal yang harus dirapatkan misalnya. Kemudian iktikaf di malam. Nah, ini kira-kira yang paling tepat dengan kita itu ini kira-kira. Iktikaf di malam hari, siangnya kerja. Seperti itu ya boleh. Wong rahmat Allah itu luas kan gitu kan. Jadi Al-Mawardi mengatakan tadi itu waktu minimal iktikaf pada iktikaf sunnah atau iktikaf mutlak istilahnya ya, itu selama diam di masjid walau hanya sesaat. Ya tadi itu ukurannya tumak ninah. Saking ya sedikit itu sudah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bahwa ibadah itu kita tidak boleh meremehkan. Jangan-jangan ibadah itu yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ibadah apapun, sekecil apapun itu tidak boleh sama sekali diremehkan. Apalagi ini jelas ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Kemudian tempat pelaksanaannya sekarang. Tempat pelaksanaannya saya kira tadi sudah ya, tidak perlu saya bahas. Keutamaannya menjaga diri dari kemaksiatan, jelas di masjid lebih sedikit kan gitu. Meskipun kadang ya kalau HP-nya terlalu banyak ya di sebagian HP itu ada yang isinya maksiat kan begitu kan. Jadi maka ini juga harus diperhatikan. Memudahkan diri untuk menjalankan ibadah, karena bagaimanapun kalau kita tidur adzan ya wis ora patut kita teruskan. Mesti harus bangun dan bahkan harus segera berwudu kan begitu. Dijauhkan dari neraka jahanam
membantu proses introspeksi diri karena ada waktu menyendiri, ada waktu berpikir, ada waktu berkontemplasi, ada waktu di mana kita harus berusaha untuk bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau selama ini sering dimaknai bahwa yang namanya i'tikaf itu kegiatannya hanya baca Quran saja, ya itu kurang pas sebenarnya. Jadi i'tikaf itu ya berzikir, ya sholat, ya macam-macam. Baca tidak masalah. Jadi sehingga variasinya itu terlalu banyak, sudah sangat banyak. Nah, yang kawan-kawan semua, yang sering kita lupakan tuh yang kelima ini, mendapat pahala menunggu waktu sholat. Jadi jenengan ketika i'tikaf itu, ya, kemudian di masjid sampai menunggu sholat berikutnya, itu pahalanya pahala sholat itu. Misalnya sebelum sholat sebelum sholat subuh misalnya, kita sudah siap semenjak jam 3 di sini. Semenjak jam 3 jangan gur tengok-tengok asal tidak tidur, tengok-tengok duduk sambil zikir-zikir sampai subuh. Itu kok jenengan kok tengok-tengok tok zikir-zikir kalau ngantuk-ngantuk sithik kan gitu. Itu sebenarnya pahalanya pahala sholat sudah. Jadi pahalanya pahala sholat. Jadi jenengan dianggap sholat. Kemudian melatih diri untuk khusyuk, ya, karena memang bagaimanapun kita fokus pada ibadah, ya, lebih dekat untuk khusyuk. Menjaga saum dari dosa. Jadi dosanya lebih sedikit tadi sudah, ya, dari yang pertama tadi sudah. Nah, keutamaan lainnya sekarang mengikuti sunnah Nabi, mencari malam Lailatul Qadar, jelas ya, karena memang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu agar kita taharrau, ya, taharrau Lailatul Qadri, carilah, betul-betul kita disuruh mencari Lailatul Qadar. Jadi ada yang mempertanyakan istilah mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kok dicari kan gitu kan. Tapi sebenarnya bahasa hadisnya memang kita disuruh mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Memperbaiki hati, kemudian melatih untuk mengurangi banyak bicara, ya, meskipun bukan berarti kemudian tidak boleh bicara. Kemudian melatih sifat zuhud dan ubudiyah. Nah, ini penting juga. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan termasuk orang yang diberi naungan pada hari kiamat, karena bagaimanapun kita masuk dalam kategori syabun nasya'a fi ibadatillah atau rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi setidaknya ada dua itu. Jadi pemuda yang senantiasa berusaha untuk beribadah kepada Allah, atau seseorang yang hatinya tertambat pada masjid. Bagaimanapun dua ini kita masuk mestinya kan gitu, karena berusaha untuk memperbanyak waktu di masjid. Nah, syukur-syukur nanti kemudian tahsinnya Mas Ketua, ya, nanti tahsinnya sama Ustadz Muzaki sama saya tidak masalah, tapi yang bagus-bagus ya sama Ustadz Muzaki karena sudah dapat sanad beliau. Nanti sanadnya sudah selesai atau belum? Nah, itu ya. Jadi kemarin itu saya praktekkan di musola itu, ya, setiap orang yang ikut ini tadarus itu saya tulis dan saya minta untuk tahsin satu persatu. Saya tulis semua kesalahannya di mana. Jadi kita tahu dan nanti kita beritahu. Nanti kan salahnya di sini jangan diulang. Gitu. Jadi karena kita belajarnya tidak terus. Kalau belajar terus lama-kelamaan mudah hilangnya. Tapi kalau hanya sebentar, ya yang penting kita tahu kelemahannya di mana. Nah, sehingga nanti ketika kemudian mempraktekkan untuk lebih baik lagi, insya Allah lebih fokus karena tahu kesalahannya. Kemudian sholawat dan permohonan ampun dari malaikat ini juga jelas, ya, karena ada sebuah hadis disebutkan innal malaikah tusolli ala ahadikum madama fi musollah malam yahdus. Nah, ini apa doanya? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Sesungguhnya malaikat itu senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian, ya, selagi dia tetap di masjidnya, seandainya asal dia belum berhadas. Jadi berarti berhadas kecil ini, ya, kecil, apalagi besar. Hadas kecil maupun besar ini maksudnya. Berarti selagi kita di masjid dari awal sampai akhir, ya,
tetap di masjid ya, maka malaikat itu senantiasa mendoakan kita, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Nah, kalau kita tahu ini kan semakin semangat. Nah, yang terakhir ini ya, yang terakhir ini ada kritikan bagi orang-orang yang suka lebih menyukai umroh. Insya Allah kita semuanya tidak masuk di sini ya, karena entah tidak punya duit atau sejenisnya ya sama. Yang jelas ada sebagian umat Islam itu dikritik oleh Syekh Saleh bin Fauzan, ini ketua MUI-nya sana. Saya pernah berguru dengan Syekh ini pas haji, kata beliau ya, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ini, sesungguhnya menghidupkan sunnah iktikaf yang telah ditinggalkan zaman ini itu lebih utama dari umroh. Dia memastikan begitu. Kenapa? Karena Rasulullah itu di bulan Ramadan aja tidak melakukan umroh, kok kita mau melakukan umroh. Yang dilakukan Rasul itu ya iktikaf. Nah gitu loh. Kok malah ada sebagian umat Islam yang lebih suka umroh daripada iktikaf. Meskipun gue bisa dijawab, lo umroh kan arep iktikaf nang kono. Nah, bisa dijawab ngono kuwi. Jadi, nah ini salah satu dari kritikan beliau kepada umat Islam saat ini yang lebih menyukai umroh dibandingkan ibadah itikaf. Saya kira itu, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Ini sebagai pengantar saja untuk itikaf kita. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang bertakwa sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW semaksimal mungkin, sebisa mungkin, dan kita tetap diberikan istiqomah serta husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.